Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Prayoga. Saya dari MIF 2C. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas akhir saya, yaitu tugas akhir SBD. Yang mana kali ini saya akan menjelaskan sistem atau codingan yang saya buat dari tugas akhir SBD saya. Lanjut, kita akan mulai dengan pembahasan dari rancangan di Word dulu. Oke, kita buat di Word, buka Word dulu. Nah, pertama-tama kita akan membacakan dulu deskripsinya, deskripsi pembuatan pembuatan sistem saya. Yang mana judul rancangan saya yaitu sensus. Yang mana saya mengambil di bidang kemasyarakatan dan ekonomi. Dan latar belakangnya, latar belakang dari permasalahan yang saya selesaikan dan saya buatkan sistem yang mana pada dasarnya pada saat ini pemerintah memiliki tugas penting untuk mengumpulkan dan mengelola beragam informasi tentang masyarakat seperti alamat, subsidi, pertanian, peternakan, dan perkebunan. Namun, dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, tugas pendataan menjadi semakin kompleks dan memakan waktu. Maka dari itu, untuk mengatasi tantangan tersebut, saya menciptakan sistem disebut sensus. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memudahkan petugas dan pendata dalam proses penginputan dan pencarian data lebih mudah dan efisien. Terus tujuan kami dalam pembuatan sistem ini yaitu adalah untuk mempermudah petugas untuk memproses pendataan, pencarian informasi tentang masyarakat seputar alamat, subsidi, pertanian, peternakan, dan perkebunan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pendapatan, mengurangi kesalahan data, memudahkan akses informasi, dan eh yang akurat. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya seperti serta subsidi. Jumlah tabel yang saya buat ada 6 buah. Yang berupa 6 buah tersebut yaitu tabel masyarakat, subsidi, alamat, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Terus, relasi antara tabel yang perlu kita bacakan karena nanti akan dibahas di sini. Kita akan bahas di sini atau di mana di sini langkah-langkah pengerjaan desain database dan table. Yang mana pertama-tama kita membuat table, yaitu perintahnya create table sensus. Yang mana kita membuat database yang namanya sensus. Yang kedua, kita membuat table masyarakat. Yang perintahnya yaitu create table masyarakat dengan ID masyarakat, dengan menggunakan ID masyarakat dengan ID masyarakat yang menjadi primary key-nya. Dan terus kita menambahkan datanya, menambahkan kolomnya berupa nama masyarakat berupa varchar 20 dan profesi varchar 20, terus
nomor telepon varcharnya 20 dan umur varcharnya 20 juga. Terus varian key-nya berupa ID alamat pakai INT, terus ID tani, INT, subsidi, ID subsidi tak, INT, ID kebun, INT, sama ID ternak, INT. Yang mana ID-ID tersebut ialah varian key. Lanjut. Yang untuk tabel kedua, kita membuat tabel alamat yang mana kita perintah yaitu create table alamat. Yang kita beri data yaitu ID alamat sebagai primary key, terus ID masyarakat, ID tani sama ID subsidi sebagai foreign key. Yang mana kita juga menambahkan kolom berupa nama alamat berupa varchar 30, terus kabupaten atau kap varchar 20 yaitu batasannya 20 varchar ya. Yang terusnya kecamatan varcharnya 20, terus provinsi varcharnya 20. Terus tabel ketiga berupa tabel pertanian. Tabel pertanian kita menggunakan ID ternak sebagai primary key, terus ID varian key-nya kita menggunakan ID masyarakat dan ID subsidi. Terus kita menggunakan kolomnya berupa nama ternak yaitu varchar 20, penghasilan varcharnya 20, jenis ternak varcharnya 20. Terus kita membuat tabel lagi yaitu pertanian, yang mana perintahnya create table pertanian. ID yaitu ID-nya tani sebagai primary key, ID masyarakat dan ID subsidi sebagai foreign key. Terus kita beri kolomnya berupa nama tani yaitu varchar 20, luas lahan varchar 20, penghasilan varcharnya 20, dan jenis tani varcharnya 20. Seterusnya kita membuat tabel perkebunan. Tabel perkebunannya menggunakan ID perkebunannya yaitu ID kebun yang menggunakan yang sebagai primary key-nya. Terus ID masyarakat sama ID subsidi sebagai foreign key. Terus kita memberi kolom yaitu nama kebun, luas lahan penghasilan dan jenis kebun. Kita menggunakan varchar 20 untuk setiap datanya. Terus untuk tabel terakhir kita membuat tabel subsidi. Tabel subsidi kita menggunakan ID subsidi sebagai primary key-nya. Terus foreign key-nya kita menggunakan ID tani, ID masyarakat, dan ID alamat. Terus kita membuat lagi kolomnya berupa nama subsidi, jenis subsidi, dan keterangan. Kita semuanya masing-masing menggunakan varchar 20. Dan ini adalah hasil dari 6 tabel tersebut di dalam database sensus. Lanjut, kita menginputkan data menggunakan data dummy. Dummy ya data yang tidak asli. Gimana perintahnya berupa insert into. Yang pertama-tama kita menambahkan tabel input data tabel yang alamat, yang mana setiap kolomnya berupa ID alamat, ID masyarakat, nama alamat, kabupaten, kecamatan, provinsi, dan ID tani, ID subsidi sebagai foreign key-nya tadi. Dan kita menggunakan values. Values-nya adalah
lupa di bawah sudah kita, dan begitu juga seperti yang lainnya. Sama seperti yang lainnya, kita menggunakan insert into nama tabelnya, isi variabelnya, dan value-nya. Sama seperti subsidi, pertanian, peternakan, dan perkebunan, semuanya sama. Terus kita melakukan perintah join. Yang mana perintah join pertama kita membuat tabel masyarakat, yang mana kita joinkan antara dua tabel, yaitu tabel subsidi sama tabel pemerintah. Yang mana perintahnya yaitu query select bintang from masyarakat. Terus joinkan pertanian on dan masyarakat on masyarakat ID tani sama dengan pertanian ID tani. Terus kita gabungkan lagi join subsidi on masyarakat ID subsidi sama dengan subsidi ID subsidi. Terus kita membuat join kedua, yaitu membuat tabel alamat masyarakat, yang mana kita menambahkan dua tabel, yaitu tabel join tabel alamat sama tabel subsidi, yang mana perintahnya yaitu query select bintang from masyarakat lagi, terus join alamat sama dengan masyarakat ID masyarakat sama dengan alamat ID alamat. Terus perintah ketiga yaitu menjoinkan semua tabel. Di sini mungkin agak berbeda dari yang Bapak jelaskan atau Bapak contohkan di dalam codingan Bapak. Cuman menurut saya ini sudah memenuhi semua tabelnya. Jadi saya mencoba yang ini terus berhasil. Jadi mungkin saya mengambil yang ini untuk pengefektifan ya, pokoknya efektif lah ya menurut saya. Kalau menurut Bapak itu salah atau gimana, mungkin Bapak bisa mengkritik lewat video ini atau chat pribadi. Terus lanjut dah, query ketiga yaitu joinkan semuanya, yaitu perintahnya query select bintang from masyarakat, terus join alamat on masyarakat ID alamat ID alamat sama dengan ID alamat tabel alamat, maksudnya perintahnya yaitu join select bintang from masyarakat, from tabel masyarakat, joinnya tabel alamat on tabel alamat ID-nya alamat sama dengan tabel alamat ID-nya alamat. Terus join subsidi on tabel masyarakat ID-nya subsidi, terus sama dengan tabel subsidi ID-nya subsidi. Terus join kan pertanian, ID pertanian, join pertanian on ID tabel masyarakat ID-nya tani sama dengan pertanian ID-nya subsidi. Itu adalah query joinnya. Terus hasil dari joinan tersebut bisa kita tampilkan di hasil tampilannya di sini. Tabel masyarakat sebelum dijoinkan berupa ID alamat, ID pertanian, subsidi, nama, nomor telepon, sama jenis pertanian. Terus setelah dijoinkan itu kita memiliki dua tabel ya tadi ya, masyarakat sama subsidi, yang mana di sini ada ID alamat, nama masyarakat, profesi, nomor telepon, umur, dan jenis subsidi dan keterangan. Jenis subsidi sama keterangan ini merupakan tabel subsidi, dan umur, nomor telepon, profesi, sama nama sama ID merupakan tabel masyarakat. Terus kita joinkan lagi tabel
alamat. Ini merupakan tabel alamat sebelum di-join-kan, dan ini adalah tabel alamat setelah di-join-kan antara dua tabel, yaitu masyarakat sama subsidi. Ya, sebenarnya ada 3 di situ. Di situ ada ID alamat, nama, profesi. Ya, itu tadi. Oh, masyarakat itu tabel alamat, ID alamat, tuh nama, tuh di tabel masyarakat sampai umur, kabupaten, kecamatan sama provinsi itu merupakan tabel alamat. Jenis sama dengan status itu merupakan tabel subsidi. Dan ini adalah data tabel keseluruhannya, yang mana kita menampilkan ID, nama, profesi, umur, nomor telepon, kabupaten, kecamatan, provinsi, jenis subsidi, sama luas lahan dan penghasilan. Terus kita menambahkan opsional, yaitu menu pencarian. Menu pencarian di sini untuk mencari setiap datanya, setiap data. Jadi yang dapat kita cari nanti merupakan alamat, nama, terus profesi, terus kabupaten, kecamatan, provinsi, sama apa ya? Status mungkin, status subsidi. Seingat saya sih seperti itu. Terus selesai. Untuk perancangannya di Word sudah selesai. Terus kita lanjut ke codingannya. Saya di sini menggunakan Visual Studio. Gimana ya namanya? Nah, ini Project SBD. Pertama-tama yang kita harus lakukan yaitu mengaktifkan XAMPP-nya. Sekarang saya sudah aktif dari tadi. Jadi Apache-nya sudah hidup, MySQL-nya sudah hidup. Kita minimize, terus kita buka Chrome. Kita membuka Chrome. Kita ketikkan yaitu localhost, kemudian cari nama filenya yaitu proyek /sbd. Ups, salah ya. Tanpa spasi. Proyek. Baik. Nah, nggak bisa ya? Bentar. Kita rename aja kan. Rename, terus copy, terus. Iya. Maaf Pak. Mungkin ini agak sedikit aneh, jadi gak apa-apa lah. Kita refresh bentar. Ini adalah tampilan di localhost. Terus kita minimize dulu. Terus kita buka ini codingannya. Pertama-tama kita
membuka tabel masyarakat. Buka data table maksudnya. Data table. Oh iya, pertama-tama kita lihatkan dulu database yang saya punya, yaitu namanya sensus. Data table sensus. Data table sensus itu ini. Ya, data table sensus tadi, ini data table sensus. Ada 6, yaitu alamat, masyarakat, perkebunan, pertanian, peternakan, dan subsidi. Yang mana-mana, yang semuanya kita sudah menambahkan 5 baris, sudah siap datang, siap tabelnya, memiliki data 5 baris. Terus, ini adalah hasil dari codingannya. Yang mana ya? Pertama-tama kita membuka file koneksi terlebih dahulu. File connection itu fungsinya untuk mengkoneksikan antara database dan foldernya itu. Nah, untuk database-nya aman. Kalau misalnya ada kesalahan, itu akan tampil koneksi database gagal. Yang mana kita bisa jelaskan di sini perintahnya, yaitu MySQL connect-kan ke hostnya, itu localhost, usernya host, passwordnya tidak ada, terus nama database-nya yaitu sensus. Yang mana perintahnya yaitu if con id, maka if jika terconnect yang di atas perintahnya, maka tampil maksudnya gini, if jika yang di atas itu berhasil, maka tidak tampil nama-nama. Terus jika terjadi error, maka yang ditampilkan adalah koneksi database gagal. Ya, seperti itu. Terus lanjut kita membuka table database. Data table. Kita buka lebih besar. Nah, terus kita membuka codingannya. Codingannya yaitu awalan perintah, yaitu include connection PHP. Yang mana ini untuk menyatukan folder connection PHP ke dalam data table. Jadi kita tidak perlu mengkodingkan perintah untuk connection, melainkan kita hanya perlu memberi perintah untuk mengambil data di dalam folder connection PHP. Terus kita menggunakan untuk menampilkan data table ke dalam webnya, kita menggunakan perintah query masyarakat. Ya, query masyarakat yaitu perintahnya select bintang from masyarakat. Terus result masyarakatnya yaitu MySQL query yaitu con query masyarakat. Perintahnya yaitu jika result masyarakat itu terjadi error, maka yang dikeluarkan yaitu query masyarakat tidak berhasil. Sama seperti yang lainnya. Sama seperti table lainnya, kita perintahkannya sama, cuma kita memberikan perbedaan, yaitu
nama tabelnya. Nama tabelnya di sini adalah alamat, dan sini adalah pertanian, peternakan, subsidi. Dan untuk menampilkan tabelnya, kita memberikan uh, perintah HTML berupa H H1 untuk data sensus, terus H2 untuk data tabel masyarakat. Ini untuk menampilkan di dalam tabel, di dalam webnya. Ini kita memberikan perintah tabel berupa tr, th, ID masyarakat di sini, ID alamat di sini, dan nama, profesi, sama nomor telepon dan umur. Yang mana dan terus perintah PHP-nya untuk menyambungkannya tabel sama database-nya, yaitu kita menggunakan perintah will row sama dengan MySQL result, yaitu resultnya masyarakat. Nah, result masyarakat ini untuk menampilkan data di tabel masyarakat. Dari mana kita dapatkan ini? Ini adalah perintah dari sini, result masyarakat sama dengan MySQL. MySQL itu dalamnya itu connect itu perintah konekkan, terus MySQL masyarakat. Nah, query masyarakat, maksudnya ini perintah ini query masyarakat sama dengan kita memberikan perintah, yaitu select bintang from masyarakat. Jadi perintah query masyarakat ini merupakan perintahnya select bintang from masyarakat. Terus setelah kita konekkan antara table dan database, kita memberikan perintah, yaitu perintah PHP, yaitu row echo-nya, disebutnya echo-nya row ID masyarakat, maksudnya tampilkan ID masyarakat. Terus echo-nya row alamat, tampilkan nama masyarakat, dan tampilkan profesi, dan tampilkan nomor telepon, dan juga umur. Seperti itu. Dan begitu juga dengan tabel yang lainnya. Kita hanya mengubah resultnya, yaitu menjadi masyarakat, alamat, subsidi, dan juga kemudian dan lain-lain. Cuma kita memberikan sedikit perbedaan di tiap datanya di sini. Tiap database itu memiliki nama-nama yang berbeda, jadi kita menggunakannya pun berbeda-beda. Oke, kita lanjut ke data tabel menu pencarian. Data table menu pencarian. Nah, di sini agak sedikit berbeda dari codingan sebelumnya. Karena kita memiliki sedikit perintah, yaitu perintah sort. Sort itu untuk pencarian. Pertama-tama kita menggunakan include connection untuk menampilkan untuk menghubungkan antara database sama codingan ini. Perintahnya yang mana? MySQL untuk mendefinisikan select bintang from. MySQL itu perintahnya select bintang from maksudnya. Terus if insert, setelah ditekan insert masyarakat, maksudnya if insert get sort, maksudnya itu kalau nampil setelah ditekan tombol sort itu akan memberikan perintah sort, maksudnya yaitu sort masyarakatnya berupa get sort masyarakat. Nah, yang perintah query-nya yaitu where nama masyarakat, like-nya
sort masyarakat. Jadi di sini nama kolomnya yaitu yang bisa kita cari yaitu hanya nama di dalam tabel sort masyarakat. Maksudnya di tabel masyarakat. Terus result masyarakat yaitu perintah untuk menampilkan nih. Untuk menampilkannya result masyarakat itu result masyarakat itu untuk menampilkan kalau query-nya gagal akan menampilkan uh, akan menampil kalau query-nya gagal, resultnya gagal, maka yang dikeluarkan adalah query masyarakat tidak berhasil. Begitu juga dengan tabel-tabel yang lainnya, sama seperti yang tabel masyarakat, cuma kita akan membedakannya yaitu nama tabel, hanya itu saja nama tabel. Terus perintah uh, untuk pencariannya itu menu pencariannya di sini ada form, kita memberikan apa namanya inputan untuk formnya. Kita pakai formnya itu kelas short form itu tidak perlu dihiraukan karena itu merupakan CSS-nya. Actionnya kita kosongkan karena kita akan beraksi di dalam tabel ini saja. Metodenya itu get, ya get. Kenapa? Nah tadi di sini ada insert get. Terus inputannya yaitu tipenya teks, namanya sort yang mana tadi kita sebutkan itu sort masyarakat. Di sini pun sort masyarakat. Jadi nanti setelah ditekan tombol submit, maka ini akan memberikan data kepada tabel yang di perintah yang di atas. Terus ini stakeholder itu merupakan latar belakang sih, latar belakang di dalam uh, form masyarakat ini. Jadi misal kita ketik itu hilang, makanya itu. Terus kita beri button itu tipenya submit, button itu tombol, di dalamnya cari. Nah, terus kita ini sama seperti yang tadi, itu untuk perintah untuk menampilkan table dan database. Oke, kita praktekkan untuk pencariannya. Gimana itu tadi metode pencariannya cuma berupa nama. Jadi kita mengambilkan nama saja. Nah, yang hanya tampil itu nama, hanya bisanya nama. Terus kita akan coba mencari profesi. Profesinya itu petani. Petani yang dan akan terjadi tidak ada karena kita tidak menggunakan perintah untuk mencari data profesi. Terus kita masuk ke tabel join. Nah, tabel join pertama itu kita menampilkan tabel masyarakat. Kita menjoinkan antara dua tabel yaitu tabel masyarakat sama tabel subsidi. Sebenarnya ini tabel subsidi kita sebut. Pertama-tama include connection PHP. Seperti biasa kita mengkoneksikan database ke dalam codingan kita. Yaitu perintahnya, query-nya yaitu select bintang pro masyarakat untuk menjoinkannya. Join pertanian.
join pertanian, join pertanian, masyarakat ID-nya tani sama dengan pertanian ID-nya tani. Join masyarakat, join tab subsidi, masyarakat ID-nya subsidi sama dengan subsidi ID subsidi. Sebentar. Oh lah. Terus setelah kita joinkan dan setelah kita perintah join, terus ada perintah result. Result itu untuk menampilkan kalau misal tidak ada tampilan akan terjadi error, yaitu query tidak berhasil. Query-nya masyarakat, query-nya MySQL query, untuk perintahkan query yang di atas, con, misalnya ini untuk mengkonekkan dan ini untuk perintah query yang di atas. Apabila terjadi error, maka yang ditampilkan adalah query tidak berhasil. Terus untuk menampilkan datanya, query masyarakat. Query masyarakat ini untuk menampilkan semuanya. Untuk menampilkan data yang sudah dijoinkan. Query-nya masyarakat, select bintang from masyarakat, terus result-nya masyarakat, MySQL query-nya con sama query masyarakat. Query masyarakat itu select bintang from masyarakat. Terus jika result masyarakat tidak bisa berfungsi atau tidak jalan, maka query yang akan keluar adalah query masyarakat tidak berhasil. Terus untuk menampilkan tabel join yang sudah kita buat dan sebelum kita joinkan, dan ini adalah tabel yang perintah tabel yang belum dijoinkan, yaitu perbedaannya cuma satu, cuma perintahnya result masyarakat untuk menampilkan semua yang ada di tabel masyarakat dan tidak bisa menampilkan tidak bisa menampilkan selain di tabel masyarakat. Terus kalau perintahnya hanya result, maka kita bisa menampilkan semua yang kita joinkan. Kenapa? Karena tadi kita perintah resultnya yaitu query. Nah, query ini setelah kita joinkan, maka akan menampilkan yang query sudah di joinkan. Kalau misalnya result masyarakat, yaitu perintahnya di sini, ya, query masyarakat, hanya query masyarakat. Ini tidak dijoinkan ya. Terus kita tabel yang join kedua. Tabel join kedua itu sama, tidak ada perbedaannya. Cuma perbedaannya mungkin adalah nama tabelnya. Yaitu kita sama-sama menggunakan include connection, terus kita menggunakan query, select bintang from, terus kita joinkan antara dua tabel, yaitu alamat sama on masyarakat. ID-nya alamat sama dengan ID tabel alamat sama dengan ID alamat. Terus join kedua yaitu joinkan subsidi sama masyarakat dan ID-nya subsidi sama dengan subsidi, ID-nya subsidi. Terus result untuk memerintahkan yang di atas untuk ditampilkan. Kalau misal tidak tampil, maka yang akan dikeluarkan adalah query tidak berhasil. Mungkin seperti itu. Terus query untuk menampilkan tabel alamat, yaitu perintahnya query alamat, select bintang from alamat, terus resultnya alamat. Jika database terconnect, jika database tidak ini untuk mengkonekkan database sama query masyarakat, query perintah from masyarakat. Terus jika terjadi kesalahan di result masyarakat, maka yang ditampilkan adalah query alamat tidak berhasil. Dan ini adalah
Untuk ini ada perintah untuk tabel untuk menampilkan data, tabel di data hanya di data di tabel maksudnya tabel alamat. Kalau ini untuk ini hanya result untuk memerintahkan agar semua yang ada di result akan ditampilkan atau yang setelah dijoinkan. Ini adalah perintahnya untuk menampilkan semuanya. Ini adalah tabel yang sebelum dijoinkan, yaitu merupakan yang ada di sini hanya alamat, ID masyarakat, ID tani, nama alamat, kabupaten, kecamatan, dan provinsi. Terus yang akan ditampilkan setelah kita joinkan ada ID alamat, nama masyarakat, profesi, nomor telepon, umur, kabupaten, kecamatan, provinsi, dan subsidi, dan statusnya. Yaitu di sini ada uh, tabel subsidi, di sini ada tabel alamat, dan di sini ada tabel masyarakat. Terus kita masuk ke semua join, pencarian. Nah, bukan. Dia masuk ke semua join. Nah, ini dia. Nah, ini untuk perintahnya yaitu pertama yaitu include connection untuk mengkoneksikan antara database sama ke foldernya, yaitu terus kita menggunakan query masyarakat, query-nya yaitu query select bintang from masyarakat. Tolong tampilkan semua yang ada di masyarakat, maksudnya begitu. Terus kita joinkan masyarakat, alamat sama masyarakat. Tolong joinkan alamat on masyarakat, ID-nya alamat sampai dengan alamat, ID-nya alamat. Terus kita joinkan lagi subsidi on masyarakat, ID-nya subsidi sama dengan subsidi, ID subsidi. Terus kita joinkan lagi satu tabel yaitu pertanian, ID-nya nama tabelnya subsidi masyarakat, ID-nya tani sama dengan pertanian, ID-nya pertanian. Ini adalah perintah untuk menampilkan yang di atas. Kayak resultnya MySQL query menampilkan query-nya itu connect untuk mengkonekkan antara database sama dengan tabelnya. Terus perintahnya perintah yang di atas select interval. Jika result yang di atas ini gagal, maka query-nya tidak akan dikeluarkan atau query-nya tidak tampil. Dan ini merupakan codingan untuk menampilkan semua yang ada di tabel, yaitu perintahnya result ini untuk penampilan ini, yaitu perintahnya will row MySQL fetch assoc result. Tampilkan MySQL assoc result katanya. Terus perintahnya yaitu PHP itu untuk mendefinisikannya itu merupakan PHP. Echo menggunakan echo untuk tampilkan akunnya itu isinya itu ID masyarakat, maksudnya tampilkan ID masyarakat sebenarnya, dan seterusnya, dan semua yang ada di tabel masyarakat. Dan ini ID masyarakat, nama masyarakat, profesi, umur, sama nomor telepon merupakan tabel masyarakat. Terus kabupaten, kecamatan, provinsi merupakan tabel alamat. Jenis subsidi, keterangan luas lahan sama penghasilan itu merupakan jenis subsidi, yaitu subsidi, jenis keterangan itu subsidi, dan luas lahan penghasilan itu merupakan tabel pertanian, peternakan, sama perkebunan. Terus kita menggunakan metode pencarian. Nah, semua tabel menggunakan metode pencarian.
Sebenarnya sama seperti yang tabel tadi, cuman kita menambahkan perintah pencarian, yaitu di sini if insert insert get search, maksudnya setelah ditampilkan sudah di nah di sini search itu dari mana, get itu dari mana, metodenya itu get, metodenya itu get, namanya search. Terus setelah ini submit di bin ditekan, maka akan mengirimkan data kepada yang perintah di atas to search, dan yang search-nya di sini adalah search-nya yaitu merupakan query yang di sini, perintah di sini. Jadi jika search-nya ditekan, maka perintahnya adalah search ini sama dengan get search. Maka perintahnya yaitu query where masyarakat, dia di mana ya katanya, di tabel tabel masyarakat. Nah, terus di kolom mana, di kolom nama, terus atau di mana lagi, atau di mana katanya, di tabel masyarakat lagi katanya. Terus di mana ya, di kolom mana ya, di kolom profesi. Nah, like saya di mana ya, di mana lagi katanya, di alamat, bisa juga di alamat kayak di mana ya, di kecamatan maksudnya. Terus like itu istilahnya apa ya, benar katanya mungkin, maksud yang tanda sumber itu sama katanya, samakan maksudnya gitu lah. Terus ornya di mana lagi, di mana katanya, di alamat, di kolom kabupaten katanya, kabupaten. Di mana lagi katanya, alamat di tabel di kolom provinsi. Nah, terus di mana lagi katanya, di subsidi, di tabel di kolom keterangan. Dan hanya itu. Jadi kita yang akan kita bisa cari yaitu keterangan, profesi, kabupaten, kecamatan, sama profesi dan nama. Jadi nama, profesi, kabupaten, kecamatan, provinsi, dan apa tadi? Subsidi keterangan. Nah, subsidi keterangan ini adalah ini satu subsidi. Mana kita praktekkan di sini. Misal kita cari nama. Namanya adalah Ari. Itu Ari tabel baris ke 4. Nah, dapat kita cari. Terus mana lagi ya, profesi terus petani. Kita cari. Nah, kita akan tampil petani. Terus akan kita cari lagi itu kabupaten Sambas. Nah, Sambas. Nah, yang tampil adalah di sini Kabupaten Sambas, dicari kecamatan, terus kita cari kecamatan Semparu. Nah, yang ketampil adalah nggak ada yang Semparu tadi, ada Sempakatu, bukan R, Semparu. Semparu. Nah, akan tampil Semparu. Terus provinsi Kalimantan Barat, karena semuanya Kalimantan Barat maka tampil semuanya. Terus apa lagi, status sudah. Nah, belum. Nah, terus apa lagi? Ya, Kalimantan Barat untuk menampilkan semuanya. Nah, ini ada tampilan semuanya. Terus apa yang tidak tadi? Misalnya umur kan tadi tidak ada, terus kita kasih 24, tidak ada karena kita tidak mencari umur. Terus luas lahan
misal luas lahan 4 hektar. Tidak ada juga. Terus kita cari penghasilan misalnya 21 juta 000 000. Nah, tidak ada. Jadi sudah kita selesaikan tugas kita, tugas saya. Kalau misalnya ada kesalahan mohon maaf. Untuk pengumpulannya mungkin akan terhambat, Pak, karena banyak kendala dalam pembuatan saya di dalam pembuatan videonya, karena menggunakan apa ya, Zoom meeting itu sulit untuk bagi saya. Jadi saya menggunakan alternatif lain, dan sebenarnya saya sudah membuat videonya ini sudah yang ketiga kalinya. Yang sebelumnya gagal, banyak masalahnya, jadi saya menggunakan cari aplikasi lain terus dapat yang ini. Mungkin sekian dari yang saya. Mohon maaf kalau misal ada kesalahan dan keterlambatan, Pak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.